wabarakatuh. Halo Bapak Ibu petani dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Adelia, mahasiswa program studi ilmu tanah, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penyuluhan pertanian melalui media sosial mengenai pengendalian hama keong emas pada tanaman padi. Mari kita simak agar tanaman padi dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang maksimal. Bapak Ibu, salah satu yang sering menyerang tanaman padi pada fase awal pertumbuhan adalah keong emas. Apa sih itu keong emas? Nah, keong emas merupakan salah satu hama yang berkembang sangat cepat yang tergenang di dalam air. Hama ini memakan benih dan daun padi yang masih muda, sehingga menyebabkan tanaman padi rusak bahkan mati. Apabila tidak segera dikendalikan, populasi keong emas akan terus bertambah dan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi petani. Keong emas memiliki cangkang yang berwarna kuning kecoklatan hingga keemasan. Telurnya berwarna merah muda atau merah cerah. Biasanya menempel pada batang tanaman, kayu, atau penentang sawah di atas permukaan air. Keong emas umumnya aktif pada pagi hari, sore hari, malam hari, ketika kondisi sawah masih tergenang. Karena itu, petani perlu melakukan pengamatan secara rutin agar serangan dapat diketahui sejak dini. Serangan keong emas dapat menyebabkan tanaman padi menjadi patah, hilang, bahkan mati. Akibatnya, jumlah tanaman berkurang sehingga petani harus melakukan penyulaman atau penanaman ulang. Jika serangan terjadi dalam skala luas, produksi padi dapat menurun sehingga berdampak pada pendapatan petani. Oleh karena itu, pengendalian harus dilakukan sejak awal agar kerugian dapat diminimalkan. Bapak Ibu, pengendalian keong emas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni cara pertama, 1. Pengambilan manual, di mana kumpulkan keong emas dan telurnya kemudian musnahkan. Cara kedua, pasang saringan pada saluran air. Nah, cegah keong masuk ke dalam lahan. Ketiga, atur tinggi genangan air. Nah, di mana jangan terlalu dalam pada fase awal dan pada pertumbuhan padi. Keempat, manfaatkan musuh alami. Nah, musuh alami itu bagaimana? Contohnya itu seperti bebek, dia itu bisa memakan keong emas. Yang kelima adalah menggunakan moloksida bila perlu. Nah, di mana gunakan ini sesuai dosis dan takarannya agar aman pada lingkungan. Saat ini, penyuluhan pertanian tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi pertanian. Melalui media sosial, petani dapat memperoleh informasi terbaru, berdiskusi dengan penyuluh, serta mempelajari berbagai teknik budidaya dan pengendalian hama secara lebih cepat. Oleh karena itu, media sosial memiliki peran penting dalam mendukung penyuluhan pertanian di era digital. Sebagai kesimpulan, keong emas merupakan salah satu hama pada tanaman padi yang dapat menyebabkan kerusakan pada fase awal pertumbuhan tanaman. Pengendalian dapat dilakukan melalui pengambilan secara manual, permusnahan telur, pengaturan air, pemasangan saringan, pemanfaatan musuh alami, serta penggunaan moloksida secara bijaksana apabila diperlukan. Semoga penyuluhan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya Nur Adelia, mahasiswa program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Berterima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.